Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 20 Juli 2025, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman kepada saudara semua yang saya beri tema ibadah ruang Maha Kudus menuju kepada pengangkatan. Jadi bukan kita ini sudah sempurna ya saudaraku, tetapi oleh karena darah Kristus kita itu diberi akses untuk mendengar suara Tuhan. Itulah ruang Maha Kudus, saudaraku. Kita melalui darah Kristus kita diberi akses untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang berada di ruang Maha Kudus. Jadi tahap demi tahap ibadah ruang Maha Kudus ini akan menuju kepada kesempurnaan, kepada pengangkatan akhirnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara benda ruang Maha Kudus itu adalah tingkat paling tinggi atau tingkat paling suci di dalam bait suci Allah yang memiliki ukuran 10 hasta kali 10 hasta kali 10 hasta. Jadi kubus bentuknya itu saudaraku, atau 1000 hasta persegi menurut ukuran hastanya Nabi Musa. Karena dahulu tabernakel itu dibangun menurut ukuran hasta Nabi Musa. Jadi bisa jadi berbeda dengan hasta kita sekarang. Kalau hasta saya ya normal ya, sekitar berapa 40 sekian sampai 50 sekian sentimeter. Tetapi hastanya Nabi Musa bisa jadi karena dia orang Israel, dia lebih tinggi dari saya, maka hastanya bisa jadi lebih panjang dari hasta saya. Jadi ruang Maha Kudus ini tingkat tertinggi dari bait suci. Kemudian di dalam arti kita sekarang adalah ibadahnya orang-orang yang hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia punya akses berkomunikasi timbal balik dengan Roh Kudus. Dia yang bersuara, dia yang bertahta pada cahaya kemuliaan di antara dua kerub di atas tutup pendamaian atau tutupan grafirat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi tempat paling suci dari tabernakel, di mana yang boleh masuk hanya imam besar dahulu, saudaraku. Ini pun 1 kali setahun di dalam hari raya pendamaian. Jadi dahulu ruang Maha Kudus tabernakel itu hanya dimasuki oleh imam besar, dan itu pun 1 kali dalam setahun di dalam hari raya pendamaian. Saudara, di dalam ruang Maha Kudus itulah Tuhan Elohim berbicara di antara dua kerub di atas tutupan grafirat dalam cahaya kemuliaannya atau Shekinah glory di atas tabut perjanjian. Jadi yang berbicara di atas tabut perjanjian, di atas tutupan grafirat di antara dua kerub itu adalah Tuhan Elohim. Kalau sekarang Roh Kudus. Saudara, tidak ada yang boleh berbicara dari dalam tabut itu selain suara Roh Kudus. Ini penting sekali untuk saudara ketahui. Jadi ibadah yang akan menuju kepada kesempurnaan, kepada pengangkatan atau harpaso, itu adalah ibadahnya orang-orang yang di dalam hatinya hanya mengalir satu suara yang berasal dari suara Roh Kudus. Saudaraku, dari atas tutupan pendamaian itu, di antara dua kerub itu, yang bisa berbicara, yang boleh berbicara, itu hanya Roh Kudus
Jadi nggak ada roh lain ya saudaraku. Orang sedang kesurupan, ngaku kesurupan, kemasukan rohnya orang kudus, rohnya orang-orang terdahulu, rohnya nenek moyang, sekalipun itu orang suci, orang benar, saudaraku. Dia tidak akan berbicara dari atas tutupan grafirat, saudaraku. Ini perlu saudara ketahui. Jadi ibadah ruang Maha Kudus adalah ibadah yang mendengarkan suara Tuhan yang berbicara dari atas tutupan grafirat, bukan suara arwah, saudaraku, bukan suara roh lain. Ini yang harus kita ketahui dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya saya akan terangkan mengenai benda yang ada di dalam ruang Maha Kudus, saudaraku. Selanjutnya dalam perjanjian baru ya saudaraku, tabut ini seperti saya sampaikan tadi menunjuk kepada pikiran dan hati kita. Tabut perjanjian Allah di mana Tuhan berbicara itu menunjuk kepada pikiran dan hati kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sanalah Tuhan berbicara. Ini bisa terjadi bukan karena kita hebat, karena kita sempurna, tetapi karena kuasa darah anak domba yang membuat kita layak masuk ibadah sistem ruang Maha Kudus. Jadi ibadah sistem ruang Maha Kudus itu, saudaraku, di sana yang berbicara, yang boleh berbicara itu hanya Roh Kudus. Yang boleh berbicara dari atas tutupan grafirat di antara dua kerub. Itu bukan roh lain, nggak boleh saudaraku ada roh lain berbicara di sana dan tidak akan bisa. Saudara, suatu ketika tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin, kemudian dibawa ke Asdod, ditempatkan di dekat kuil Dagon, saudaraku. Dan patung Dagon itu kemudian hancur, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Kegelapan itu tidak akan bisa masuk kepada tabut perjanjian Allah. Roh lain, roh pemberhalaan, roh dari dunia orang mati, bahkan sekalipun itu arwah orang-orang suci terdahulu, itu tidak akan berbicara dari atas tutupan grafirat. Yang berbicara dari atas tutupan grafirat dan dari antara dua kerub itu cuma Roh Kudus. Inilah ibadah ruang Maha Kudus yang akan memimpin saudara kepada pengangkatan. Ada yang bilang, saudaraku, semua orang akan mati. Seperti itu, saudaraku, semua orang akan mati. Gak ada yang gak mati, saudaraku. Tetapi di dalam iman, saya percaya ada orang-orang yang tidak mati, saudaraku, karena Alkitab ini menulis Henok itu dikatakan oleh Alkitab tidak mati dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Kemudian juga Elia itu tidak mati juga, diangkat hidup-hidup. Dan di akhir zaman akan ada sekelompok besar manusia yang tidak mengalami kematian. Dan ini adalah orang-orang yang mencapai rohani ruang Maha Kudus yang sekarang, saudaraku, mulai kita bentuk. Saya berharap kita semua berjuang ke sana, meskipun ini perkara berat, tetapi ini tetap kita imani, tetap saya imani, tetap saudara imani, karena ini ada tertulis dalam Alkitab. Jangan kemudian karena melihat, saudaraku, usia kita semakin hari semakin bertambah, dari dulu 40, kemudian 50, kemudian ada yang 60, 70, kemudian tidak optimis lagi. Kita harus tetap menaruh iman bahwa suatu saat kelak akan terjadi masa pengangkatan, atau Alkitab katakan itu harpazo. Itu pasti terjadi karena Alkitab menuliskan, saudaraku. Jadi tubuh jiwa roh kita yang serba kekurangan ini, yang tidak sempurna ini, disempurnakan oleh darah pengorbanan Kristus, sehingga Tuhan tidak lagi berbicara dari satu benda jasmaniah,
bikinan tangan manusia. Kalau dahulu kan berbicara dari atas tutupan grafirat, dari antara dua kerub. Nah, ibadah ruang Maha Kudus di akhir zaman adalah ibadah orang-orang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan di sana Tuhan itu berbicara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tubuh jiwa roh kita yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh pengorbanan Kristus, sehingga Tuhan tidak lagi berbicara dari satu benda jasmania bikinan tangan manusia, tetapi berbicara dari kemah yang dibuatnya sendiri, yaitu tubuh kita. Pertama, saudaraku, tubuh kita itu kemah yang dibuat oleh Tuhan, saudaraku, dan Tuhan merancang lewat korban Kristus, maka rohnya Tuhan sendiri itu akan bertahta di dalam tubuh kita, saudaraku. Setelah kita menerima Kristus, kemudian dibaptis, disucikan, maka rohnya Tuhan sendiri itu akan masuk dan bertabernakel. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 dituliskan bahwa tubuh kita itu adalah bait suci Allah, di mana itu seperti halnya tabut perjanjian juga, saudaraku, di mana di atas tutupan tabut perjanjian, di antara dua kerub, di atas tutupan grafirat itu Tuhan berbicara, dan di sana tidak ada yang boleh berbicara selain Roh Tuhan. Demikian pula di dalam diri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dari sana tidak boleh ada suara lain, saudaraku, dari roh lain, bisikan roh lain, bisikan arwah dari bawah mezbah, bisikan arwah mungkin, saudaraku, dari orang-orang yang sudah mati terdahulu, berkata ini suara dari tabut. Bohong, saudaraku. Yang bisa bersuara dari tabut itu adalah hanya rohnya Tuhan saja, rohnya Elohim. Kalau sekarang wujudnya adalah Roh Kudus yang dicurahkan. Jadi kalau ada orang berkata ini suara dari tabut perjanjian, tetapi yang berkata itu adalah konon arwahnya nenek moyang, saudaraku, atau mungkin itu rohnya orang-orang leluhur-leluhur, orang-orang kudus terdahulu, mengatakan ini suara dari tabut. Salah, bohong, saudaraku, karena yang boleh berbicara dari atas tutupan pendamaian di antara dua kerub itu hanya Roh Kudus, saudara. Roh-roh lain, roh pemberhalaan seperti patung Dagon, itu pun kalau bersanding dengan tabut perjanjian itu akan hancur, saudaraku. Jadi roh apapun tidak bisa menembusi Shekinah glory, cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi ini nanti yang akan membimbing kita kepada proses pengangkatan atau harpazo, Wahyu 12 ayat yang kelima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di antara dua kerub, di atas tutupan grafirat, itu tidak ada roh lain yang boleh berbicara. Perhatikan baik-baik, selain Roh Kudus. Rohnya imam besar pun tidak boleh, saudaraku. Roh orang mati tidak boleh, apalagi rohnya setan. Itu nggak bisa berbicara dari atas tutupan grafirat, saudaraku. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu nggak boleh, saudaraku, bolak-balik kesurupan, apalagi kesurupan roh jahat. Ini ciri dari orang yang masuk ruang Maha Kudus, itu dia sudah tidak boleh lagi kerasukan, dimasuki oleh roh jahat, karena di sana yang bersuara itu adalah Roh Kudus yang bertahta di antara dua kerub. Yang bersuara di antara dua kerub di atas tutupan grafirat itu adalah Roh Kudus, nggak boleh ada roh lain. Maka saya katakan, kalau ada orang mengaku kemasukan arwah roh nenek moyang terdahulu, meskipun orang-orang suci, mengaku ini suara dari tabut, itu bohong, saudaraku. Jadi
Yang keluar dari tabut itu adalah suara Roh Kudus saja. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Saya ulangi lagi kisahnya tadi. Jadi suatu ketika itu tabut dirampas ya oleh orang Filistin, kemudian dibawa ke Asdod. Kemudian roh-roh Baal, roh-roh berhala itu tumbang hancur, saudaraku, patah hancur. Kemudian juga timbul wabah borok. Itu terjadi di Filistin, di Asdod, kemudian Gad, kemudian Ekron, saudaraku. Ini zaman Raja Saul ya, saudaraku. Jadi zaman Raja Saul itu tabut sempat dirampas oleh orang Filistin. Kita baca dahulu ini tentang benda tabut perjanjian. Ini ada di dalam Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22. Keluaran pasal 25 ayat 10 sampai 22. Mengenai tabut perjanjian. Ya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Terus haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Terus haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Ya, terus engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Terus dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum ya, yang jadi akan kuberikan kepadamu. di dalam tabut itu ada 2 loh batu. Ini yang pertama. Terus juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Terus dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Terus kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. amin. Jadi intinya bahwa tabut perjanjian itu dari kayu penaga yang disalut dengan emas murni semuanya. Artinya apa, saudaraku? Kehidupan kita yang sudah disalut dengan sifat ilahi, saudaraku, dan di atas, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan di atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi yang boleh berbicara di atas tutup pendamaian di antara kedua kerub itu hanya rohnya Tuhan saja. Tidak boleh ada roh lain berbicara dari atas tutupan grafirat di antara 2 kerub itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga akan lanjut di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5. Ini isi dari
tabut perjanjian di ruang Maha Kudus. Ibrani pasal 9 ayat 1-5. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Terus, Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. ya, itu menunjuk kepada ruang kudus. Terus, Bagian itu disebut tempat yang kudus. terus, Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. ya, Di terus, situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. 5. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Amin. Jadi yang ada di dalam tabut perjanjian itu, yang pertama adalah 2 loh batu, kemudian yang kedua adalah buli-buli yang berisi mana, kemudian yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Saudara, ini peningkatan dari apa yang ada di ruang kudus. Kalau di ruang kudus saja sudah harus tertib, saudaraku, ada meja roti sajian, ada pelita emas, ada mezbah dupa, maka kemudian ketiganya itu disatukan di dalam wujud 2 loh batu, itu kasih kepada Allah dan kepada sesama, wujud dari mezbah dupa. Kemudian buli-buli berisi mana, itu kelanjutan atau kesempurnaan dari meja roti sajian. Kemudian tongkat Harun yang berbuah dan berbunga, itu peningkatan dari pelita emas. Jadi ketika ketiganya itu disatukan di dalam kondisi yang lebih sempurna, maka itulah suasana ruang Maha Kudus. Di dalam ibadah itu ada sembah kepada Tuhan. Di dalam ibadah itu ada kuasa yang bekerja secara nyata. Di dalam ibadah itu juga ada firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah dilakukan pada saat tabut itu berada dalam bait suci, dan ini suasananya sangat tertib. Jadi yang namanya ibadah itu dilakukan pada saat tabut berada di dalam bait suci. Sementara ada waktunya juga tabut itu dipindahkan, karena yang namanya tabernakel itu adalah kemah Allah yang berjalan, saudaraku, artinya berpindah-pindah tabernakel itu dahulunya, saudaraku. Jadi ibadah itu dilakukan ketika, saudaraku, tabut itu berada di dalam bait suci. Ini suasananya sangat tertib, bahkan suasana ibadah, peraturan-peraturan ibadah itu dituangkan di dalam kitab imamat dengan begitu tertibnya. Sementara ada waktunya juga tabut itu tidak berada di dalam bait suci, dikeluarkan, dipikul untuk dipindahkan ke suatu tempat, karena tabernakel itu the moving temple, artinya satu bait Allah yang berjalan. Suatu ketika tabut itu dipindahkan, baik untuk sumber kekuatan ketika berperang. Jadi bangsa Israel itu kalau berperang membawa tabut, kemudian banyak menang, sekalipun pernah kalah juga ketika menghadapi orang Filistin, itu ada kisahnya, saudaraku. Jadi tabut itu kadang ada di luar, saudaraku, ketika dipindahkan, baik untuk sumber kekuatan ketika berperang, atau memang waktunya untuk dipindahkan. Jadi ada 2 hal ya, saudaraku, yang saudara perhatikan baik-baik. Yang namanya ibadah itu dilakukan pada saat tabut
berada di dalam bait suci, berada di dalam kemah tabernakel. Sementara ada juga tabut itu yang sedang berada di luar, baik untuk sumber kekuatan ketika berperang. Jadi seperti Yosua yang membawa bangsa Israel itu mengalahkan Yeriko, menaklukkan kota Yeriko, itu juga memanggul tabut, saudara, membawa tabut, dan barisannya juga tertib, saudaraku itu. Yang pertama itu pasukan yang membawa senjata, kemudian yang kedua itu imam-imam, 7 imam yang membawa 7 sangkakala, kemudian baru tabut perjanjian, dan kemudian barisan penutup. Saudara, jadi tabut itu ketika dipindahkan, saudaraku, itu suasananya beda dengan ketika tabut berada di dalam bait suci. Nah, ketika tabut di dalam bait suci, itu umat Israel beribadah. Tetapi ketika tabut itu di luar bait suci sedang dipindahkan, itu artinya bangsa Israel sedang berpindah atau sedang berperang atau sedang melakukan pekerjaan besar. Misalkan menyeberang sungai Yordan, itu memanggul tabut, dan ketika imam itu menginjakkan air di sungai Yordan itu terbelah. Seperti ketika terjadi Eksodus, Musa membelah laut Teberau, seperti itu juga terjadi, saudaraku. Jadi tabut itu sering juga berada di luar, dan ketika tabut itu di luar, maka suasananya bukan suasana ibadah, saudaraku, bahkan suasana perang, saudaraku, suasana pergumulan, itu tabut di luar, saudaraku. Dan pada saat demikian, dari atas tutupan grafirat di antara 2 kerub, itu Tuhan nggak berbicara, saudaraku. Misalkan sedang dibawa oleh Bani Kehat, oleh orang-orang Lewi untuk membelah sungai Yordan, saudaraku, itu Tuhan sedang tabut sedang dipikul begini, Tuhan tidak berbicara dari atas tutupan grafirat itu. Jadi Tuhan itu berbicara ketika ada suasana ibadah saja. Sudah perhatikan ini. Jadi kalau ada orang katakan ini kan beribadah sesuai dengan ibadah tabut, kemudian bersorak-sorak, saudaraku, bersorak-sorai, saudaraku. Bukan itu. Kalau Daud dia berjoget-joget, bersorak-sorai, menari-nari, itu bukan dalam rangka suasana ibadah bait suci. Dia sedang memindahkan bait suci. Memang seperti itu, saudaraku. Ketika menyeberangi sungai Yordan juga seperti itu. Jadi saudara harus ketahui perbedaan antara ketika tabut itu berada di dalam bait suci dan ketika tabut itu dipindahkan, baik karena peperangan, baik karena akan menciptakan satu mujizat ataupun berbagai hal, atau memang waktunya untuk dipindahkan tabernakel itu. Kita akan melihat sejenak ini perpindahan tabut mulai zaman Yosua, ya saudaraku, setelah Yosua memimpin bangsa Israel. Jadi secara singkat saya sampaikan. Yang pertama, ini setelah menyeberangi sungai Yordan, maka kemudian bangsa Israel itu berkemah, mendirikan kemah, dan tentunya juga tabernakel di satu tempat yang namanya Gilgal. Ya saudaraku, itu pertama kali setelah menyeberang sungai Yordan, tabut berada di Gilgal. Bisa dibaca di dalam Yosua pasal 4 ayat 19 sampai 20, kemudian Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 10. Nanti saudara baca di rumah sendiri. Kemudian setelah itu tabut dipindahkan ke Silo, ya saudaraku, setelah bangsa Israel memenangkan Yeriko, ya saudaraku, kemudian memenangkan tempat-tempat yang lain. Kemudian tabut itu dipindahkan ke Silo, tempat ibadah utama bangsa Israel pada zaman hakim-hakim.
Jadi memang dipindah-pindah, dan ketika dipindah itu, ketika tabut itu dipikul, saudaraku, Tuhan nggak berbicara di dalam tabut yang sedang dipikul. Tuhan itu berbicara di dalam tabut yang sedang berada di dalam bait suci. Saudaraku, kemudian setelah dari Silo, tabut itu bergeser ke daerah Ebenezer. Ini dulu imamnya, saudaraku, adalah Imam Eli. Imam Eli itu yang mengurapi Samuel, yang membimbing Samuel sejak kecil, saudaraku. Kemudian di Ebenezer ini pula, saudaraku, kemudian tabutnya saja ini direbut oleh orang Filistin, kemudian yang saya ceritakan tadi ditempatkan di Asdod, di sebelah kuil Dagon. Ya, saudaraku, jadi di sebelah kuil Dagon. Kemudian kuil itu roboh, orang-orang menjadi ketakutan. Di tempat itu terjadi wabah, borok-borokan semua, saudaraku. Jadi orang-orang yang di sekitar tabut ditempatkan itu terlanda satu wabah borok yang dahsyat. Saudaraku, 7 bulan lamanya tabut itu berada di tangan orang Filistin, di tengah-tengah orang Filistin. Nah, saat orang Filistin membawa tabut ini, saya nggak ngerti ini bagaimana caranya, kok bisa ya, saudaraku. Tapi ini seizin Tuhan, karena pada waktu akhir dari kepemimpinan Imam Eli, saudaraku, itu ada sesuatu yang kurang benar juga dengan anak-anak Imam Eli, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah terjadi peristiwa tabut itu dirampas orang Filistin, dibawa ke Asdod, di sana patung Dagon itu, saudaraku, berjatuhan, hancur, kemudian dipindahkan ke Gad, ke Ekron, tetap saja menimbulkan wabah, saudaraku. Maka kemudian tabut itu dikembalikan oleh orang Filistin ke satu tempat yang namanya Kiryat Yearim. Bisa saudara baca di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 2. Di sana agak lama ya, saudaraku, 20 tahun, saudaraku. Jadi di Kiryat Yearim ini tabut berada di sana selama 20 tahun. Kemudian, saudaraku, setelah itu, saudaraku, tabut dibawa oleh Daud ke Yerusalem. Jadi Raja Daud berinisiatif membawa tabut dari Kiryat Yearim tadi, saudaraku, ke Yerusalem. Tetapi ada kesalahan prosedur sehingga menimbulkan kematian Usa, ya. Kemudian Raja Daud merasa takut, dan akhirnya tabut itu dititipkan di rumah Obed Edom. Jadi sempat juga dititipkan di rumah orang tabut ini, sehingga rumah Obed Edom ini kemudian diberkati oleh Tuhan secara luar biasa selama 3 bulan. Kemudian setelah itu berakhir dan lewat petunjuk Tuhan, maka Daud kemudian membawa tabut itu dengan benar ke Yerusalem, sambil Daud menari-nari memakai baju efod. Kemudian Daud itu menempatkan tabut di kemah khusus di Bukit Sion. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, Daud ini akhirnya sadar dia berada di istana yang megah, tetapi kenapa rumah Tuhan malah di perkemahan, di kemah. Kemudian Daud berinisiatif mendirikan rumah yang megah bagi Tuhan, tetapi itu tidak terlaksana, dan terlaksana pada zaman Salomo. Saudara, ini kisah mengenai tabut. Jadi ketika tabut itu berjalan, Tuhan itu nggak berbicara, saudaraku. Tuhan itu berbicara dari atas tutup pendamaian di antara 2 kerub itu ketika tabut berhenti dan ditempatkan pada bait suci, pada kemah suci. Baru Tuhan berbicara. Kalau tabut sedang dipikul itu Tuhan nggak berbicara, saudaraku. Makanya diperbolehkanlah
Daud itu menari-nari, menyanyi-nyanyi, saudaraku, memuji-muji, karena memang itu waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ketika tabut itu dipikul harus begitu. Nanti saatnya tabut itu ditempatkan pada bait suci, maka gantian manusia harus mendengar, Daud harus mendengar. Artinya apa tuh, saudaraku? Pekerjaan Tuhan itu tertib, gantian. Ada saatnya memuji-muji Tuhan, ada saatnya harus mendengarkan firman Tuhan. Jangan disuruh Tuhan mendengarkan saudara nyanyi-nyanyi terus. Saudaraku, saya salut dengan pernyataan Pak Stephen Tong tentang hal ini. Jangan engkau suruh Tuhan itu dengar saudara nyanyi-nyanyi terus, tapi saudara juga harus mau dengar firman yang keluar dari tabut itu, saudaraku. Maka ketika tabut itu dipikul, saudaraku, Tuhan ya nggak berbicara, tetapi membiarkan bangsa Israel menari, berjoget seperti Daud yang memakai efod itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Salomo berhasil mendirikan bait Allah permanen untuk tabut tersebut pada akhirnya. Sekarang ini menunjuk kepada ibadah orang-orang kudus yang di dalam hati dan pikirannya dipenuhi Roh Kudus, menjadi bait Allah. Di sanalah Roh Kudus berbicara. Dari atas tabut di antara dua kerub. Artinya apa? Di dalam hati dan pikiran orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tidak boleh ada roh lain yang berbicara. Dari atas tutupan grafirat dan di antara dua kerub itu, bila ada roh lain, maka dikatakan itu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah bertahta di hatimu. Kenapa ada suara roh lain? Kenapa kerasukan? Saudaraku, Roh Kudus sudah ada, berbicara di pikiran dan hatimu. Kalau kerasukan setan lagi, berarti hatimu belum penuh Roh Kudus itu, ataupun kemasukan arwah nenek moyang sekalipun itu mungkin mengaku arwah orang kudus, karena yang berhak berbicara dari atas tutup pendamaian di antara dua kerub itu hanya Roh Allah, hanya Roh Kudus. Saudaraku, ini patut diperhatikan. Nggak ada suara lain dari atas tutupan pendamaian itu selain suara Roh Kudus. Maka orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus nanti akan dibimbing dari tahap ke tahap kepada kesempurnaan hidup. Kita akan membaca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Ini artinya dalam kehidupan kita sekarang. 1 Korintus 3, 16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Terus, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, jadi bait Allah kalau dahulu tabut perjanjiannya dipikul oleh Bani Kehat. Bani Kehat itu bagian dari suku Lewi, ya saudaraku. Dipikul oleh Bani Kehat, kemudian dari atas tutup pendamaian di tabut perjanjian itu Tuhan berbicara. Nah sekarang itu, saudaraku, tabut itu yang memikul saudara, berada di dalam hati dan pikiranmu yang suci. Maka kalau saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupmu menjadi bait Allah. Di sana ada ruang Maha Kudus juga. Dan di atas ruang Maha Kudus itu tidak boleh ada suara roh asing, kesurupan. Makanya orang yang penuh Roh Kudus itu nggak boleh kesurupan, saudaraku, sudah tidak bisa. Patung Dagon aja, kuasa-kuasa Baal, nabi-nabi Baal itu terusir. Karena yang berhak bicara dari atas tutup pendamaian dari antara dua kerub itu cuma Roh Elohim, cuma Roh Allah, cuma Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan suara dari tabut, tapi itu dari suara dunia orang mati, itu bohong pasti, saudaraku. Karena yang berbicara dari atas tabut, dari antara dua kerub, di atas tutup pendamaian, itu cuma Roh Kudus yang boleh
berbicara. Jadi akses ke ruang Maha Kudus itu terbuka bagi kita saat ini. Di sana tidak boleh ada roh lain yang berbicara. Nah, kalau di dalam kitab Wahyu, saya langsung terangkan saja, saudaraku. Di pelataran itu ada jiwa-jiwa di bawah mezbah yang berbicara, ya saudaraku. Ini Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Itu orang-orang mati di bawah mezbah. Itu rohnya berbicara, saudaraku. Kemudian di ruang kudus itu ada suara juga dari 24 tua-tua. Wahyu pasal 5 ayat yang kelima, janganlah engkau menangis sebab singa dari suku Yehuda itu telah menang. Itu suara dari 24 tua-tua. Kemudian Wahyu pasal 7 ayat 13, itu juga suara dari 24 tua-tua. Itu di ruang kudus masih ada. Tapi di ruang kudus, di atas tutupan grafirat di antara dua kerub, di tabut perjanjian, itu yang boleh berbicara hanya Dia yang duduk di atas tahta. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Sebab nggak ada roh lain yang boleh berbicara di ruang Maha Kudus itu. Jadi inilah ibadah ruang Maha Kudus yang tahap demi tahap akan membawa saudara kepada kesempurnaan dan pengangkatan atau harpazo. Jadi saudara yang siap mengalami pengangkatan atau harpazo harus dengar-dengaran kepada suara Roh Kudus yang engkau pikul sendiri. Suara Roh Kudus yang sebetulnya ada di hatimu. Kalau engkau tidak mendengar suara Roh Kudus, suara kebenaran, suara yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu, maka ya pasti saudara akan menjadi orang-orang yang rohaninya tidak bertumbuh, dan nanti pada saat masa antikris pasti tertinggal juga. Saudaraku, adapun ibadah dari orang-orang yang hidupnya itu penuh Roh Kudus itu harus tertib. Jangan seperti saudaraku ketika memindahkan tabut, tetapi seperti layaknya orang yang beribadah yang kudus dan yang dikenan oleh Tuhan. Kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, jadi kita memiliki akses ruang Maha Kudus itu bukan karena kita hebat, tapi kita sedikit demi sedikit dibawa oleh darah anak domba ini ke ruang kudus, bahkan ruang Maha Kudus. Terus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Terus Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Terus Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terus Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25, perhatikan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, kita juga akan membaca 1 Korintus 14 26 sampai 33. Ini cara di dalam beribadah yang tertib. 1 Korintus 14 26 sampai 33. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Terus Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. ya, terus Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. ya, jadi bahasa roh itu
kalaupun dikaruniakan kepada kita, harus kita gunakan dengan tertib, ya saudaraku, dengan tertib kalau sedang beribadah. Nah, beda kalau saudara sedang membawa tabut itu berpindah, tabut itu sedang berpindah, ya boleh bersorak-sorak, boleh saudaraku, tapi namanya sedang beribadah, itu Tuhan sedang berbicara dari atas tutup pendamaian, artinya sedang berada di dalam bait suci, saudaraku. Lanjut. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Terus Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Terus Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Terus Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. lanjut. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ya, jadi ibadah itu yang di dalamnya ada kebenaran, itu akan menimbulkan damai sejahtera. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Ibadah kok kacau banget, kesurupan barang, saudaraku. Itu bukan suasana ibadah. Yang berbicara dari atas tabut itu hanya Roh Kudus. Kalau dahulu Roh Elohim, tetapi lewat pengorbanan Kristus diberikan kepada kita Roh Kudus yang berbicara di atas tutupan grafirat, di mana itu adalah hati dan pikiran kita yang sudah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ingin mengalami harpazo di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, kita sedang berada di dalam masa-masa penantian pertobatan Israel sampai mencapai jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saudara sudah mendengar ada berita pertobatan massal atas bangsa Israel yang mencapai angka ratusan ribu atau jutaan sampai memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan, maka masa harpazo itu sudah dekat, dan yang harus saudara kerjakan adalah beribadah, ibadah menurut pola surgawi. Ibadah yang saya sebut di awal adalah ibadah ruang Maha Kudus, supaya nanti pada saat Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi, kita bisa harpazo, kita dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara, ada yang bilang lagi, wanita yang melahirkan di Wahyu pasal 12 ini nanti adalah darah Yehuda, melahirkan 1 orang lagi, saudaraku. Kalau diartikan demikian nanti keliru, saudaraku. Karena Wahyu pasal 12 ayat 1, wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu memiliki jutaan anak yang tertinggal di dalam Wahyu 12 ayat 17, ya, saudaraku. Jadi Wahyu 12 ayat 1 itu bukan person melahirkan person, tetapi itu gereja akhir zaman yang pada akhirnya melahirkan 3 output. Yang pertama, ruang Maha Kudus langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Yang kedua, ruang kudus itu diungsikan selama 1260 hari. Kemudian yang ketiga, ini yang jumlahnya jutaan, anaknya perempuan yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu juga punya anak yang lain, punya keturunan yang lain, dan jumlahnya jutaan. Jadi Wahyu 12 ayat yang ke 1 dan 2 itu bukan 1 orang darah Yehuda, saudara, tetapi itu gereja Tuhan di akhir zaman yang akan melahirkan 3 output seperti bait suci Allah, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran. Ruang Maha Kudus itu orang-orang yang harpazo, yang langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, yang bertugas menghakimi dunia, menghakimi malaikat-malaikat. Kemudian yang ruang kudus itu yang diungsikan kepada belantara pengungsian selama 1260 hari, yang nanti akan sempurna juga di Wahyu pasal 19 dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Kemudian ada keturunan yang lain, yaitu
orang-orang yang tertinggal, artinya orang-orang Kristen yang kekristenannya itu kanak-kanak. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.